Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliani Kiratubaki. Saya dari program studi D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan penjelasan apa itu bahasa. Bahasa dan berbahasa. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Fungsi-fungsi bahasa. Yang pertama, alat komunikasi. Yang kedua, alat ekspresi diri, sikap dan perasaan. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat, alat kontrol sosial. Yang kelima, alat untuk berpikir dan belajar atau edukasi. Yang keenam, informasi. Yang ketujuh, eksplorasi. Yang kedelapan, persuasi. Dan yang kesembilan, entertainment. Struktur bahasa. Setiap analisis bahasa ada dua konsep yang perlu dipahami. Yang pertama, struktur, menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam suatu ujaran, misalnya antara fenom dengan fenom di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frase, antara frase dengan frase di dalam kalimat. Yang kedua, sistem, berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Proses berbahasa. Berbahasa merupakan gabungan dari dua buah proses. Yang pertama, proses produktif, berlangsung pada diri pembaca yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Yang kedua, proses respiratif, berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat-alat pendengar. Selanjutnya, hakikat komunikasi. 3 komponen penting proses komunikasi. Yang pertama, pihak yang berkomunikasi. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Sikap bahasa. Sikap adalah kesiapan mental dan saraf seseorang yang dapat memberikan arah dalam melakukan suatu tindakan. Ada 3 aspek dalam sikap. Yang pertama, aspek kognitif. Yang kedua, aspek psikomotorik. Dan yang ketiga, aspek efektif. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa berdasarkan pemakaian bahasa dan setiap variasi itu memiliki pola umum pada bahasa induknya. Variasi ini dapat terjadi karena 1. Bunyi bahasa, 2. Intonasi, ketiga morfologi, keempat diksi, kelima istilah, dan keenam sintaksis. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis atau stabilitas tinggi. Wujudnya berupa kaidah dan aturan yang tetap, namun demikian kemantapan kaidah itu cukup luas sehingga masih dapat menerima kemungkinan perubahan dan perkembangan. 2. Yang memadai ragam bahasa baku adalah kecerdikannya atau intelektualisasi, perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan-satuan bahasa lain yang lebih besar, mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Pemersatu, memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa. 2. Pemberi kekhasan, memperbedakan bahasa dari bahasa lain. Yang ketiga, pembawa kewibawaan, memiliki perasaan yang lebih tinggi dari yang tidak yang menggunakannya. Yang keempat, sebagai kerangka acuan, dijadikan norma atau kaidah betul adanya pemakaian bahasa.
Ragam bahasa ilmiah. Sesuai dengan sifat keilmuannya, bahasa ragam ilmiah harus memenuhi syarat di antaranya benar atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ciri ragam bahasa ilmiah: yang pertama baku, dua logis, tiga kuantitatif, yang keempat tepat, yang kelima denotatif, yang keenam ringkas, dan yang ketujuh runtun. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang digunakan seseorang dalam kesempatan dan situasi yang berbeda belum tentu sama ragamnya, apalagi oleh orang yang berbeda. Pada suatu kesempatan, mungkin digunakan bahasa Indonesia ragam baku dan pada kesempatan lain digunakan ragam tidak baku. Hal ini bergantung pada sasaran yang akan dicapai dan situasi sasaran dapat dicapai. Berarti, pemakai bahasa telah menggunakan bahasa dengan tepat waktu tidak menggunakan ragam baku. Dalam hal ini, pemakaian bahasa dianggap telah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan efektif. Pemakaian salah satu ragam bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai menurut golongan pemakaian bahasa dan jenis pemakaian bahasa ini disebut pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan tepat. Kesimpulannya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pemakaiannya, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakaiannya dan sekaligus sesuai pula dengan kaidah yang berlaku. Sekian materi konsep dasar bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan serta kekurangan dalam cara saya menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.